Para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya akan mengawali bahwa Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas bin Malik, inna minan nasi mafatihal khairi maghalikal lisyarri wa inna minan nasi mafatihal lisyarri maghalikal lil khairi fatuba liman ja'alallahu mafatiha lil khairi maghalikal lisyarri wa wailun liman ja'alallahu mafatiha lisyarri maghalikal lil khairi. Sebelum mungkin berkaitan dengan pengelolaan masjid itu secara lebih luas itu ya, pengelolaan khutbah Jumat, pengelolaan kajian dan sebagainya tentang fungsi masjid, bahwa baginda Nabi SAW membagi manusia kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang dijadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu kejelekan. Kelompok yang kedua, orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan, penutup pintu-pintu kebaikan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di ujung hadis, "Fatuba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang dijadikan Allah sebagai pembuka pintu kebaikan, sebagai penutup pintu kejelekan. Dan celaka bagi orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu kejelekan, penutup pintu kebaikan." Nah, mudah-mudahan kita bersama lewat teman-teman di sini, Abu Hanif sama siapa antum? Akh Fadil, ini membangun satu sinergi ya dengan lajnah pengelolaan khotib Jumat yang bekerjasama dengan para bapak sebagai pengelola masjid. Nah, mudah-mudahan ini adalah sebagai pembuka pintu kebaikan. Artinya para bapak, para teman-teman ini di semua kesibukan gitu ya, kesibukan kerja dan kesibukan di mana rata-rata bapak-bapak mungkin jadi tokoh di perusahaan, jadi tokoh juga di masyarakat, jadi DKM atau dianggap dituakan di masjid gitu ya. Itu kita catat terlebih dahulu bahwa itu sebagai pintu kebaikan, karena membuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain ya. Dan ini adalah niat yang sangat agung gitu. Niat yang sangat mulia bagi setiap di antara kita. Dan sebaik-baik manusia itu kan yang memberi manfaat kepada yang lain. Khairukum ya khairun nas anfa'ulin nas. Khairukum anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Dan tentunya pemberi manfaat kepada yang lain berbeda ya. Ada ulama, ada orang punya harta, ada orang punya skill. Setiap orang bisa memberi manfaatnya. Kalau ulama berarti dengan ilmunya. Kalau orang kaya dengan hartanya, membangun masjid, membangun sekolah, mendanai dai untuk berangkat dakwah. Semuanya pintu kebaikan ya. Kalau kita bukan ulama, kalau kita bukan orang yang punya harta, ya minimalnya kita memberi manfaat dengan ya istilahnya adalah skill atau profesi yang kita miliki. Nah, kita mungkin jadi tim IT, ahli bangunan, dan setidaknya para bapak menjadi wasilah di sebuah lingkungan dengan waktu dan ini diberikan ke orang. Jadi kita catat dulu bahwa kegiatan ini kegiatan dalam rangka memfasilitasi orang lain baik kan itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua bahwa kita mengetahui dalam kehidupan umat Islam, masjid adalah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan umat Islam. Jadi masjid itu merupakan bagian dari kehidupan umat Islam. Masjid adalah istilahnya salam. Masjid ini kan istilahnya itu tempat agen perubahan gitu kan.
Jadi masjid itu kan tempat agen perubahan. Masjid memang bukan sekedar tempat sholat itu ya. Walaupun didefinisikan masjid tempat sholat. Ya. Walaupun kita tahu sholat tidak hanya bisa di masjid. Umat Islam dibolehkan sholat di mana saja. Al-ardu kulluha masjidun illa maqbarah wal hammam. Bumi yang kita pijak ini semuanya tempat sholat bagi umat Islam ya. Kecuali kuburan dan toilet itu yang dilarang kita sholat. Di semua tempat kita bisa sholat ya. Tapi masjid menjadikan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi masjid merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita, gitu, masjid ini. Dan kita tahu masjid itu kan ada dua dimensi bagi orang mukmin. Masjid gitu, ada dua dimensi bagi orang mukmin. Dimensi yang pertama, kita diperintahkan untuk membangun masjid dan pahalanya sangat besar itu. Nabi SAW mengatakan, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membuatkan rumah nanti di surga. Ini dari sisi poin pertama. Tapi dari sisi yang kedua yaitu imaratuha, yaitu memakmurkan masjid. Ini kan dimensi yang kedua. Memakmurkan masjid itu tentunya adalah menjadikan masjid sebagai ruang keilmuan, ruang ibadah gitu kan. Jadi tegak di situ sholat berjamaah. Nah, para bapak ya, yang mengelola masjid, kalau kita berbicara dengan memakmurkan masjid hanya dengan sholat saja, rupanya kita di Indonesia sangat sulit ya. Memakmurkan masjid sebagai tempat sholat gitu kan. Ya kita bisa ketahui kan ya, jumlah yang sholat berjamaah itu hampir di setiap masjid tidak sesuai dengan jumlah penghuni satu komunitas kita, walaupun KTP-nya Islam. Nah berarti kita untuk membuat strategi membangun masjid kemudian ada penghuninya itu perlu strategi bagaimana. Bahkan mungkin sebagian masjid sengaja dikunci ya. Ya, tempat sholat, tempat ibadah tetapi dikunci karena identik, mungkin takut hilang amplinya gitu kan dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya bahwa masjid itu memakmurkan hanya untuk sebagai tempat gitu kan untuk ibadah sholat, ternyata butuh strategi bagi kita. Bagaimana membangkitkan masyarakat untuk bisa sholat berjamaah gitu kan. Bagaimana bisa menghidupkan masjid sebagai tempat untuk sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu kan wajib ya bagi setiap muslim, itu pendapat yang rajih. Nah yang kedua lebih dari itu, bukan sekedar untuk memakmurkannya dengan dengan berjamaah, tetapi sebagai markas ilmu, tempat ilmu. Ya, tempat ilmu. Ya, tempat ilmu itu berarti masjid sebagai tempat mengajarkan dinul Islam. Ya, belajar Quran, belajar hadis, menjelaskan agama. Ya, berarti sebagai tempat ya untuk tersampaikannya nilai-nilai Islam, tersampaikannya tentang hakikat Islam. Berarti ada kewajiban punya siasah bagaimana masjid itu makmur dengan ilmu gitu kan. Makmur dengan ilmu. Berarti masjid itu harus identik dengan kajian. Makanya para ulama dulu ya nggak ada hampir ya, ada ulama yang mau diundang sama pemimpin agar ngisi di istana, nggak ada. Para ulama terdahulu ya seperti Imam Malik, Imam Bukhari dan para ulama itu tidak pernah ada yang mau untuk untuk ngajar di istana itu. Apalagi di hotel gitu, belum ada juga hotelnya. Tapi ini kita bahas sedikit-sedikit ya, supaya nanti mungkin juga lajnah jadi lebih bertambah nanti, bukan hanya untuk mengumpulkan khatib Jumat itu. Jadi nanti akan lebih juga kegiatannya. Artinya begini, bahwa
Imam Ibnu Samak itu kan seorang ulama yang sering diminta sama Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala, di antara pemimpin dari Bani Abbasiyah gitu kan. Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala itu meminta kepada Ibnu Samak beberapa hal. Tapi salah satu hal yang tidak dipenuhi oleh oleh Ibnu Samak, dan dengan itu murka Harun ar-Rasyid meminta untuk mengajari anaknya di rumah gitu. Dan Ibnu Samak menyuruh agar anaknya ikut ke majelis taklim gitu. Artinya supaya berkumpul dengan kaum muslimin. Nah, mungkin juga ini ada sisi yang saya ingin sentil di sini. Untuk apa? Untuk mampu membangun emosional yang baik. Jadi agar orang kaya itu dia tahu orang miskin dan orang miskin tahu orang kaya, dan dia bisa untuk menjaga dirinya. Artinya kalau orang kaya dengan orang miskin bisa enggak sombong gitu ya. Kalau orang miskin itu duduk dengan orang kaya bisa enggak tidak termarginalkan dirinya gitu kan. Kalau dalam dunia pendidikan di dunia dikatakan pergality, itu adalah membangun kesenjangan kepribadian. Nah, tetapi oleh sebagian ustadz hari ini dibuat ya agar Indonesia ini senjang ekonominya gitu ya, dengan ada travel yang mahal gitu kan, kemudian ada kajian yang mewah gitu ya. Dan ini merusak sistem kehidupan, dan memang Indonesia masih terjadi kedoliman dalam sistem ekonomi, dalam sistem pendidikan, dalam sistem kajian juga ya. Nah, mudah-mudahan dengan para bapak ini ada di sini gitu kan, itu bagaimana kaum muslimin itu bisa mau belajar di masjid gitu. Dan masjid sebagai tempat untuk mencari ilmu. Nah, berarti kalau kita tahu bahwa masjid itu tempat ibadah, masjid itu adalah tempat ilmu, maka poin-poin yang saya akan akhiri nanti berarti konsekuensinya apa gitu. Kemudian yang ketiga, masjid itu sebagai ruang untuk membangun kehidupan sosial. Jadi masjid itu untuk membangun kehidupan sosial. Ya, kehidupan sosial itu membangun persaudaraan gitu, membangun empati, membangun persaudaraan di antara kaum muslimin di tempat itu kan. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memang membangun persaudaraan dari masjid itu, mengenal satu dengan yang lainnya dan mengenal tahap kehidupan satu dengan yang lainnya. Bahkan persaudaraan itu dari dimensi yang kedua tadi, ilmu ya. Mungkin para bapak bisa nanti lihat di Sahih Bukhari ada bab judulnya bab at-tanawwu fi thalabul ilmi, bab bergantian dalam mencari ilmu. Jadi kalau kita udah terbentuk seperti itu, indah kehidupan itu gitu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala dengan orang Ansor itu bertetangga. Yang kata Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anzilu wa yanzilu. Aku menghadiri kajian dan terkadang aku tidak hadir, dia yang hadir. Kalau aku hadir, aku mengetuk pintunya. Jadi kalau hadir dari kajian dan saudara Ansor itu tidak hadir, maka aku mengetuk pintu. Assalamualaikum, aku tadi dapat hadis ini dari Rasul. Pernah enggak kita terjadi dalam sebuah siklus masyarakat itu? Ya, susah ya. Sampai suatu ketika Umar yang tidak hadir, tiba-tiba ini orang Ansor tergopoh-gopoh gitu ya, dan mengetuk pintu Umar dengan kencang gitu. Dan ini ya Arab gitu. Tuk, 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 wah. Seolah-olah ada sesuatu yang besar. Nah, ternyata ada berita atau berita yang belum sempurna, seolah-olah dikatakan Nabi SAW mencerai istri-istrinya itu. Ketika ada sesuatu itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika dapat berita itu bergegas menuju putrinya, yaitu salah seorang istri baginda misalnya, itu Hafsah
Maka Umar bertanya, hal nabiyuka yutalliqu zawjah ya azwajahu? Apakah nabimu itu menceraikan istri-istrinya? Lihat di sini juga seorang bapak tidak hanya berbicara istrinya, anaknya. Apakah suamimu menceraikan? Enggak, nabimu menceraikan istri-istrinya dengan bahasa yang sangat indah. Maka Hafsah mengatakan tidak, katanya. Sampai Umar mengatakan Allahu Akbar, gitu. Saking bungahnya gitu, saking gembiranya. Tapi yang dimaksud di sini bagaimana kita membangun siklus kehidupan bahwa masjid itu tempat ilmu gitu. Tempat bertukar pikir, bergantian dan bersaudara di situ hidupnya. Hidup. Sampai kita tahu bahwa Masjid Nabawi itu tempat orang berkunjung gitu kan. Kalau bapak-bapak lihat lagi nanti dalam Sahih Bukhari ada Wabdul Abil Qais gitu ya. Ada utusan dari Abdul Qais, itu jaraknya jauh dari Madinah, terpisahkan oleh Bani Quraidah dengan Bani Nadir, jauh itu. Ada beberapa orang diutus oleh kaumnya yang mereka telah masuk Islam, tapi sangat sulit datang ke Nabi SAW, kecuali di bulan-bulan gencatan senjata, yaitu bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mereka datang, cuma bertanya tentang apa? Sebutkan kepada kami, katanya, amalan yang apabila kami melakukannya masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan iman kepada Allah, salat, zakat, puasa, dan belum disebutkan haji waktu itu. Utusan itu bertanya, apa ganjaran bagi kami jika kami melakukan ini? Kata Nabi SAW, masuk surga kalian kalau benar-benar mengamalkannya. Pulang gitu. Dan tempatnya apa? Masjid ya. Kemudian Malik ibn Huwairits dengan 20 pemuda yang sebaya itu hadir kepada Nabi SAW itu untuk menyaksikan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencerongin lah pakai bahasa Sunda, mengintai sholat Nabi. Dan Malik ibn Huwairits itu memperhatikan dari awal sampai akhir bagaimana sholat. Dan ketika pulang Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi berarti di sini masjid adalah tempat ilmu. Maka oleh sebab itu bagaimana kita memakmurkan masjid sebagai tempat ilmu? Berarti harus menghadirkan orang-orang yang kredibel untuk mengajarkan ilmu. Yang dipastikan mungkin yang harus dirubah dalam benak kita bukan mengundang penceramah gitu. Ya, tapi agak berat sedikit ya. Mengundang orang berilmu gitu, yang mengajarkan ilmu. Yang kalau ditanya itu bukan hemat saya gitu. Tapi orang yang punya nilai ilmiah. Berarti ditanya dulu gelarnya apa, kemudian siapa gurunya, tanya kepada orang yang lebih tahu, orang ini udah dikredibel nggak ilmunya. Ya, walaupun mungkin kalau gelar relatif ya, tapi punya silsilah ilmu lah gitu. Kalau gelar beda-beda. Soalnya Ustaz Abu Qatadah nggak punya gelar itu, takut nanti kalau pakai gelar itu berat nanti saya. Nggak laku Ustaz Abu Qatadah, nggak punya gelar masalahnya. Ini poin sangat penting. Jadi masjid itu tempat ilmu, tempat ilmu. Berikutnya, selain masjid itu tempat ilmu dan tempat persaudaraan tadi gitu. Saudara. Masjid itu adalah edukasi semua sistem hidup gitu. Jadi di masjid itu Nabi SAW mengedukasi semua sistem hidup. Berarti di masjid diajarkan ekonomi gitu. Diajarkan tentang ke pasar, diajarkan. Tapi bukan berarti di masjid jual beli, karena udah ada larangan kalau jual belinya akadnya gitu. Tapi masjid adalah semua edukasi semua sistem kehidupan. Saya akan berikan beberapa contoh ya tentang Nabi SAW mengedukasi sahabat dari semua sistem hidupnya. Ya, salah satu contoh Nabi SAW
mengedukasi sahabat ya setelah sholat ya dengan perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu kan. Kata beliau, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bahkan tidak zikir dulu ya, diriwayatkan di situ. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung beliau menghadap ke sahabat, ya, yal muhajirun, wahai orang-orang muhajir. Khamsu hisalin fa inni a'udzubillahi bihin an tudrikuhunna. Beliau Assalamualaikum, Assalamualaikum. Beliau mengatakan 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah agar tidak melimpa kepada kalian, tapi menimpa kepada kita ya. Memang di zaman sahabat belum itu. Yang pertama fahisyah, perzinahan gitu. Ya. Yang kedua akan terjadinya pengurangan takaran dan timbangan. Berarti nilai-nilai kedzaliman dalam dunia bisnis itu. Yang ketiga, banyak orang kaya yang tidak menunaikan zakat katanya. Yang kelima, orang-orang yang menanggalkan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, berarti melanggar sunnah dan hukum-hukum Allah. Yang keempat, yang kelima apa? Pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah gitu. Kapan itu? Diajarkan setelah sholat gitu ya. Dan itu berbasis masa depan yang waktu itu belum terjadi. Mengedukasi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di mana? Ya di masjid. Di masjid. Jadi berarti di sini para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala yang ini mengurus masjid, ya masjid itu tempat ya bagian dari kehidupan umat Islam. Di situ ibadah, di situ ilmu, di situ edukasi hidup. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW memberikan beberapa contoh, ya, beberapa contoh mengedukasi orang kafir yang di situ belum masuk Islam waktu itu, diikat di tiang masjid gitu kan, ya, diikat di masjid gitu kan, tawanan perang. Dia menyaksikan semua kehidupan sahabat dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menyaksikan apa? Menyaksikan para sahabat wudu dari wudunya, bekas wudunya Nabi SAW. Sebagian sahabat itu ketika Nabi SAW itu meludah, ludahnya diambil, digini-gini kemudian digosokkan ke muka. Tapi ini bukan untuk kiai ataupun itu enggak. Ini Nabi SAW. Nah, apa yang mereka lihat dari kehidupan para sahabat, bagaimana menghormati Nabi SAW? Maka mereka Sumamah ibnu Usal itu masuk Islam karena menyaksikan sosial hidup sahabat dan sosial hidup Nabi SAW. Dan itu disaksikan di masjid. Berarti apa? Ada kehidupan sosial di masjid itu yang menjadikan bagian dari kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Dan ini bagian dari memakmurkan apa? Memakmurkan masjid. Nah, bagian yang sangat pentingnya dari mungkin kegiatan ini, bahwa di antara memakmurkan masjid gitu ya, karena ini spesifik gitu ya, adalah adanya Jumat kan gitu ya. Adanya apa? Jumat. Adanya Jumat. Masjid-masjid yang dikatakan masjid jami adalah masjid yang ditegakkan di situ apa? Jumat. Jadi masjid yang di situ ditegakkan apa? Jumat. Dan Jumat itu wajib hukumnya ya, bagi orang muslim kecuali yang dikecualikan ya. Nah, di antara Jumat yang penting itu adanya khotib apa? Khotib Jumat ya. Kemudian para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala ya, mengelola masjid salah satu poinnya adalah mengelola khotib Jumat. Karena bagian dari sholat Jumat adanya khutbah, ya adanya khutbah, bahkan dikatakan bagian dari rukun tentang Jumat adanya khutbah. Maka sudah barang tentu para bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala ya memilih khotib yang ngerti hukum sholat,
dan ngerti hukum khutbah itu menjadi satu kewajiban para bapak dan punya pertanggungjawaban gitu ya. Ya, walaupun kalau dikatakan tadi syarat gitu ya, jangan hanya selesai syarat aja kan gitu ya. Tetapi tadi yang dikatakan bahwa khotib itu punya pengaruh. Punya pengaruh. Saya satu ketika itu perjalanan dari Tasik ke Jakarta hari Jumat. Satu ketika tiba-tiba saya berhenti di masjid gitu ya, di masjid. Itu khotib udah baca, kemudian hadis yang sampaikannya hadis maudhu gitu. Yang ketiga, bukan hanya hadisnya maudhu, tidak dimengerti juga isinya seperti apa gitu ya. Padahal kan bagian dari khutbah itu nasihah, mauidhah. Bahkan dalam pendapat Syafi'iyah gitu, atau atba Syafi'iyah itu kan sampai dibikin runtut gitu ya. Khutbah itu ada tahmid, ada sholawat, ada mauidhah takwa, ada mauidhah gitu ya, ada sholawat kepada Nabi, ada doa. Itu kan sampai dibikin seperti itu. Nah berarti ada kewajiban bagi para bapak itu dalam memilih khotib untuk Jumat. Ya ada amanah gitu. Amanahnya apa? Ada 3 dimensi amanah bapak-bapak yang harus dicatat. Harus dicatat. 1, menjaga keutuhan sholat Jumat ya, berarti amanah. Berarti khotib yang baik, khotib yang kredibel, termasuk ya seyogianya ya khotib ya imam gitu. Bukan nanti imamnya ganti gitu ya. Walaupun sah-sah saja kalaupun imamnya apa? Bukan khotibnya. Tetapi dalam sepanjang sejarah Nabi SAW dengan para sahabat tidak pernah ada khotib ganti dengan imam gitu. Ya ada amanah itu. Karena kesempurnaan. Yang kedua nih, ini lebih berbahaya bagi para bapak. Bahwa menjaga akidah jamaah, menjaga manhaj jamaah, menjaga kelurusan akidah, ibadah dan manhaj jamaah itu berada dalam tanggungan kita bersama, Pak. Kalau khotibnya itu yang mungkin bukan yang paham betul tentang akidah yang lurus, akidah ahli sunnah, akidah salaf, dan tidak paham tentang hukum, nah ini menjadi wasilah bahwa akan ada pengaruh kepada yang mendengarkan gitu. Jadi disitulah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita apa? Bersama. Karena kita sebagai pengelolanya. Jadi di sini kita diminta pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi untuk menyempurnakan ibadah, yang kedua kita tanggung jawab kepada orang yang di sekitarnya. Ya. Dan walaupun jangan terlalu hadis ini mungkin sangat menakutkan sekali ya. Dan hadis Sahih Bukhari ya, man awa muhdisan la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat kepada orang-orang yang memberikan fasilitas kepada ahlu bid'ah gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba yang ceramahnya Syiah gitu kan, umpamanya. Yang ceramahnya adalah Khawarij umpamanya. Yang jelas itu ahlu bid'ah. Berarti kita termasuk kepada orang yang akan mendapatkan tadi ancaman dari baginda misalnya. Allah melaknat kepada orang yang memberikan panggung gitu ya. Kepada apa? Ahlu bid'ah. Ya. Dalam arti berarti ya mengatur masjid itu salah satunya adalah menyeleksi ya yang sangat bermanfaat gitu untuk umat itu. Walaupun ya khutbah Jumat itu tidak lebih dari 20 menit ya, 10 menit, 15 menit, tetapi bermakna kan itu, memberikan makna. Ya. Masalah mungkin nanti pengelolaan jamnya dan sebagainya itu kan itu komunikasi yang perlu ditingkatkan.
Nah, yang terakhir mungkin dari saya bahwa ya pengelolaan masjid itu yang paling sulit tadi, bahwa masjid itu sebagai tempat ibadah menjadi nyaman, ya, sebagai tempat kita untuk berkumpul, sebagai tempat ilmu, selain menjadi mewah. Ya, contoh masjid ini, saya udah ya berapa tahun saya juga ngisi di sini ya, lama. Dari dulu masjidnya belum seperti ini ya. Masjidnya kecil tapi memang nyaman dari dulu di sini itu nyaman, alhamdulillah. Sekarang lebih nyaman ya seperti ini. Ya, dan kajiannya makmur di sini insya Allah ya. Salah satunya itu contoh masjid ini gitu ya, makmur. Nah, semuanya itu perlu siasah, perlu strategi. Strategi. Walaupun mungkin saya hari ini ya, tidak bermaksud untuk mengajarkan tentang strategi, karena awalnya bukan untuk ngisi itu gitu. Hanya untuk sharing itu apa tadinya. Mungkin itu aja dulu ya, nanti mungkin ada pertanyaan, masih bisa ada waktu ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya kepada kita semua. Untuk selanjutnya bagi para bapak-bapak, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, masih ada waktu, bisa dimanfaatkan. Silakan bapak-bapak. Sebentar. Sebelum ini disebutkan dari Masjid mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Eko Imam Malik, perwakilan dari DKM Masjid Al-Fatah Pemda Jatah Bekasi. Mohon nasihatnya Ustadz, di tempat saya itu sudah berjalan sih kerjasama dengan KJS berapa tahun. Terima kasih. Yang saya pengen tanyakan, dengan jemaah di Masjid Al-Fatah yang begitu kompleksnya, yang kebanyakan adalah bapak-bapak pensiunan, dan gitu untuk penerusnya atau anak-anak mudanya itu tidak maksimal untuk masuk ke masjidnya. Itu kira-kira masukannya bagaimana supaya pemudanya atau orang tuanya itu mendorong untuk pemudanya aktif di masjid. Sekian. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini harus ke ahli-ahli masjid. Tapi gini mungkin, biasanya pensiunan itu punya banyak waktunya untuk taklim, untuk kegiatan itu ya kalau orang pensiunan. Bahkan saya di beberapa tempat di Bandung di mana gitu, itu yang masjid di sekitar pensiunan itu lebih makmur biasanya, karena banyak kesempatan untuk apa? Untuk aktif di masjid ya. Tapi berkaitan dengan bagaimana memakmurkan agar anak-anak muda itu bisa apa? Bisa ikut lah gitu dan makmur dengan anak-anak muda. Mungkin dilakukan 3 hal. Yang pertama, membangun kesadaran orang tua semuanya untuk membangun ya bahwa anak-anaknya didorong oleh semua orang tuanya kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya dikhususkan nanti di masjid-masjid itu ada bagian anak mudanya gitu ya. Berarti di KM itu ada pengurus untuk ya namanya apa saja kan, untuk memberikan peran anak muda untuk bisa berkontribusi di masjid gitu. Ya mungkin kalau diistilahkan Karang Taruna atau apa gitu ya. Yang penting ada kegiatan untuk anak muda. Ya. Yang ketiga ya materi-materi mungkin juga bisa gitu ya. Materi tentang anak muda gitu ya. Menampilkan ustadz-ustadz yang masih muda gitu ya. Walaupun saya juga bisa mengajari anak muda kan gitu.
Jadi untuk memakmurkan bisa dengan tadi 3 dimensi. Ya, bangun ya bahwa orang tua itu harus punya kesadaran untuk ya mendorong anaknya bersama ke masjid ya sejak kecil kan itu. Sejak kecil. Karena masalahnya kita itu kan terlambat ya mendidik anak itu. Mendidik anak itu terlambat gitu. Nah, yang kedua ya bikin dalam manajemen masjid ada manajemen untuk anak muda gitu. Baik untuk anak muda perempuannya ataupun ikhwan laki-lakinya. Dibuat ya acaranya, kegiatannya khusus anak muda gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga ya bisa dibikin materi-materi khusus gitu ya. Yang nanti acaranya untuk anak muda. Gitu. Ya, seperti berkaitan apa aja kan banyak dulu tentang kedudukan anak muda, kemudian bahkan tentang mungkin nanti berbicara tentang ekonomi di masjid, berbicara tentang bagaimana menggunakan IT, gitu kan tidak terlarang kita membahas di masjid seperti itu, sehingga yang hadirnya bisa anak muda. Ada forum dialog untuk anak-anak muda gitu kan bisa. Jadi masjid itu bukan hanya untuk tempat sholat kan, memakmurkan banyak sisi. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaannya insya Allah mewakili teman-teman pengurus yang lainnya juga di sini. Baik, untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Arif dari Masjid As-Salam, Jakarta Sampurna di Jalan Jatiluhur bersama rekan saya Pak Dori. Jadi kami di bidang ubudiyah baru juga nih tahun ini di bidang ubudiyah. Ustaz, ada 2 hal. Yang pertama menyangkut standar kompetensi dari DKM ya. Jadi apakah ada panduan yang memang bisa dibuat gitu ya? Saya nggak tahu siapa yang bisa membuat, karena tentunya DKM ini penting sekali tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dalam memilih siapa yang bisa menjadi DKM ini ada panduan gitu ya buat yang memilih itu sebenarnya siapa sih yang berhak, apakah kalau itu yayasan berarti yayasannya, atau kalau dia di kompleks berarti mungkin dari ketua RT atau RW-nya, saya nggak tahu ya. Ini tapi mungkin saya pikir perlu ada panduan untuk standar kompetensi pengurus DKM-nya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ini berkaitan dengan acara kita hari ini menyangkut khotib dan imam. Sama juga Ustaz pertanyaannya. Jadi kan kriterianya tadi saya kira Ustaz belum menyampaikan dari pendidikan, kemudian mungkin juga lihat track recordnya seperti apa. Nah, saya ingin juga mungkin bertanya pada teman-teman di sini, apakah itu sudah kita lakukan selama ini dalam memilih ustaz seperti itu? Karena contohnya seperti yang di As-Salam nih, kami mendapatkan jadwal dan ada satu ustadz yang memang ternyata nggak bisa, lalu dibadal. Nah, badalnya itu berdasarkan masukan dari jemaah itu kurang gitu dari sisi kompetensi tadi. Jadi kan kita harus menjaga akidah umat segala macam. Dan khotib yang ada di yang itu sekaligus juga sebagai imam. Ya biasanya begitu ya. Jadi khotib kemudian imam. Berarti kan bacaan dia pun harus betul-betul memang kita lihat juga bagus atau tidaknya gitu ya Ustaz ya. Nah, jadi mungkin concern saya 2 itu Ustaz. Kira-kira pandangan dari Ustaz seperti apa? Tafadhol Ustaz. Syukran. Ya, kalau kompetensi ya, setiap itu kan punya kompetensi khusus ya, tapi ada kompetensi umum. Tapi yang paling penting ya, karena kan sulit kalau mencari orang yang kompetensi di sesuatu yang tidak ada upahnya. Itu ya. Jadi kompetensi yang paling pokok itu mau gitu. Nah, itu. Ya. Karena kan kalau dalam kenyataan saya sih tidak mengatakan tidak ada kompetensi. Tapi pasti ya kompetensi yang paling penting itu maunya gitu. Mau, karena memang namanya DKM itu bukan sesuatu yang tempat seperti antum jadi direktur, jadi ini gitu kan.
Orang yang memang dicari karena udah jelas ada upahnya, ada ininya. Tetapi ini kan banyaknya lillah ya. 90% lah gitu. Masjid itu ya lillah. Berarti yang paling pokok itu adalah kompetensinya itu maunya itu ya, mau gitu. Tapi kalau kompetensi yang berikutnya kan kalau manusia ya yang akan memimpin gitu ya. Itu harus punya 6 kompetensi gitu. Ini di ukuran umum ya. Bisa digunakan juga jadi DKM sebenarnya. 6 kompetensi. 1 kompetensi pemahaman Islam yang mencukupi gitu kan. Kalau orang berbicara tentang DKM, minimalnya orang yang diketahui ya punya kedalaman lah dalam pemahaman Islamnya gitu kan. Benar gak? Ya itu kan. Walaupun bukan harus ustadz, bukan harus ulama, tetapi setidaknya orang diketahui ini punya kompetensi ya agamanya gitu. Yang kedua, konseptual skill itu kan, orang itu sederhananya apapun, orang yang diperkirakan akan punya konsep kan ya. Mau diapain masjid ini? Kegiatannya apa saja kan gitu ya. Harus begitu kan? Ya terbayanglah kalau akan ditunjuk ini nanti punya perencanaan kan itu ya. Yang ketiga adalah technical skill. Orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kompetensi itu kan harus punya kemampuan teknikal. Ya teknikal itu untuk menyelesaikan tugasnya kan harus punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Jadi tadi minimalnya kan orang. Nah yang keempatnya itu memang lebih sulit ya, yaitu human skill. Human skill itu orang yang diprediksi tadi interpersonalnya baik, diprediksi punya komunikasi yang baik untuk masyarakat. Ya kalau nanti ada manajemen di situ kan bisa ke bawahannya, dia bisa baik dengan tukang apa itu di masjid itu apa namanya marbot. Jangan ada ketua masjid yang marbotnya sakit hati kan itu. Kan itu berarti kan human skill itu perlu yang dinamakan interpersonal, kemampuan berkomunikasi. Kalau ngundang ustadz bahasanya baik, gitu kan ya. Kemudian human skill itu intrapersonal, yang humanis itu kan, yang ramah gitu kan ya, yang tidak baperan kalau ada masalah kan itu mesti ya gitu. Dan ini ilmu untuk umum sebenarnya. Berikutnya yang kelima yaitu leader skill. Harus punya kemampuan untuk memimpin walaupun hanya skala masjid kan. Memimpin ya nanti ada bagian dakwah, ada bagian kebersihan, ada bagian sound system dan sebagainya. Berarti jadi ketua DKM itu bisa menempatkan orang, bisa bikin kegiatan, punya energi, punya memberikan motivasi, jadi makmur, ke masyarakat bisa dekat kan itu. Nah yang keenamnya berarti apa? Manajemen skill, manajemen keuangan, tahu pengeluaran, pemasukan, apa saja ini butuh apa kan semuanya gitu. Nah itu ya 6 standar gitu kan, 6 standar untuk jadi pemimpin walaupun skalanya apa? Kecil gitu. Skalanya kecil. Dan ini jarang dimiliki sama ustadz biasanya gitu. Ustadz punya poin pertama tapi 5 berikutnya jarang gitu ya. Tapi harus dibangun kita biasa. Tapi saya percaya yang hadir di sini kan manajer ini. Artinya udah biasa yang ngatur. Skill itu ada gitu ya, skill itu ada. Itu dari pertanyaan pertamanya. Pertanyaan yang kedua memang kalau berkaitan dengan kompetensi ustadz gitu. Ya kompetensi ustadz itu ya kan dalam kompetensi profesi ya. Profesi itu kalau ingin mengkompetensi profesi 3 gitu ya. Kalau orang itu profesi kan jadi ustadz itu berarti profesi ya, profesi ustadz. Bukan profesi dalam arti cari hidup dengan jadi ustadz, bukan. Tapi ustadz itu kan profesi.
Yang ditilainya apa? Satu, jejak digital ilmiahnya. Jadi berarti orang yang diketahui nilai ilmunya. Nilai ilmunya. Nilai ilmunya. Tapi intelektual itu tidak cukup sih. Dia harus memiliki, yaitu apa? Kemampuan praktis. Ya, pemungkan praktis itu seperti apa? Public speakingnya, cara menata bahasanya, cara menyajikan susunan. Ya. Saya juga kadang juga jadi mustami sengaja saya datang. Itu saya gitu kadang bilang gini, pakai bahasa Sundanya punten, aing wae cek nu anu boga ilmu teu ngarti eta tadi khutbah gitu. Jadi jangankan orang awam gitu, saya aja gitu yang punya ilmu gitu nggak ngerti ini Ustadz mau ngapain ini ngomongnya gitu. Karena tidak sistemik gitu ya. Dari dalilnya, memilih dalil, memilih ayat, kerelevansian antara judul dengan ayat gitu kan. Kemudian kan kalau yang namanya khotib itu untuk memberikan pengaruh ya. Seberapa pengaruh bahasa yang digunakannya itu kan itu yang dinamakan skillnya. Jadi istilahnya itu kalau di situ hard skill itu, artinya praktis. Tapi yang ketiga ini lebih sulit sebenarnya, yaitu apa? Yang dinamakan personality. Ya, personality itu mencakup ya ustadz itu kalau khutbah bajunya rapi atau enggak gitu. Karena ini mencakup personal. Senyumnya seperti apa? Kalau ketemu udah nyapa enggak gitu kan? Kalau terlambat dijemput ngambek enggak gitu kan gitu. Nah, ini kan personal ya. Dan ustadz itu ya kalau ada di depan saya ustadz-ustadznya dikasih tahu tapi kan enggak ada di sini. Iya. Jadi itu ya personal itu termasuk. Dan saya jadi di pembina di banyak tempat, kemudian saya jadi ustadz kan itu ya. Dan kita jadi bapak kan yang paling penting untuk anak itu personal kita. Personal itu sikap kepribadian lah, cara menghadapi masalah gitu kan, cara berbicara sampai gaya itu kan personal, gaya itu kan khotib gitu. Tapi kalau di tengah-tengah kehidupan kita kan, kalau semuanya itu sangat sempurna sangat sulit juga gitu. Kalau tadi istilahnya apa? Ganjel. Badal. Yang jadi badal tidak selalu yang, walaupun mungkin yang dibadal bisa lebih hebat dari apa? Dari yang dibadali gitu. Dari yang dibadali. Ya, saya kalau ke masjid suka sembunyi ya. Kalau di masjid gitu, misal ikut Jumatan suka sembunyi. Karena biasanya yang khotibnya suka gerogi gitu. Suka gerogi gitu. Ya. Sebagian ustadz itu kalau ada saya di mana aja gitu, saya di masjid gitu, saya ikut. Tiba-tiba itu khotibnya, Assalamualaikum Ustadz aja ya gitu. Bahkan ada satu kejadian itu udah adzan ya, udah di mimbar, saya datang gitu. Itu sampai turun dari mimbar gitu, minta saya supaya apa? Supaya jadi khotib gitu. Jadi artinya itu mah intermezzo ya. Jadi artinya kalau berkaitan dengan kompetensi dai itu kan itu ya tetap dari tiga itu tetap ya. Kompetensi nilai ilmiah tapi itu belum cukup gitu. Ada orang yang memiliki nilai ilmiah tapi nggak bisa di mimbar gitu, nggak bisa bicara. Dia tidak bisa mengkonstruksikan tentang ilmunya. Makanya dalam dunia pendidikan yang saya mungkin selalu mendalami dunia pendidikan, yang paling sulit itu kan belajar itu mengkonstruksikan ilmu, bukan menghafal gitu. Kalau menghafal itu banyak yang bisa menghafal, tapi bagaimana mengkonstruksikan ilmu, sesuatu yang memberikan pengaruh kepada orang. Ya, kan pengaruh itu dari nilai hati, ya, hati. Yang kedua kemampuan membuat bahasa yang mengena. Yang ketiga ilmu yang diprediksi sesuatu yang sedang diperlukan kan itu. Dan itu kedalaman seorang dai, kedalaman seorang ustadz di dalam menyampaikan ilmu.
Nah, jadi ini kompetensinya gitu. Tapi kompetensi yang paling pokok adalah nilai ilmiahnya tadi, ilmunya gitu yang dibawakan. Yang kedua adalah penyempurna dari nilai yang tadi gitu. Nah, tanggung jawabnya di sini Abu Hanif jeung Fadil gitu. Untuk mengakreditasi guru dai gitu ya. Mungkin satu lagi karena saya pada asar nanti ada ke Bandung ya. Iya, fadhol. Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, nama saya Romi. Insya Allah perwakilan dari salah satu perwakilan dari DKM Masjid yang saat ini masih sedang dalam proses pembangunan. Masjid Baitur Rahman. Di sini juga ada Pak Joko Afwan dan Pak Gani. Terkait dengan masjid yang insya Allah akan segera selesai pembangunannya, terkait dengan tadi amanah bagi para pengurus masjid, diantaranya adalah menjaga kelurusan dan kelurusan manhaj atau akidah. Kebetulan posisi masjid itu berada di lingkungan yang dekat juga dengan masjid yang berbasis ormas. Ada dua di situ Pak yang sangat berdekatan. Nah itu kan relatif dalam beberapa hal mungkin ada potensi sensitivitasnya Pak Ustadz seperti itu. Mohon nasihat dan saran Ustadz dalam proses kami nanti memulai kegiatan peribadatan di masjid tersebut, dikaitkan dengan tadi bagaimana menjaga sensitivitas maupun kondusivitas di dalam melaksanakan kegiatan peribadatan dan memaksimalkan kegiatan di masjid. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Iya, Masya Allah, ini memang paling sulit ya. Itu perlu ya tiga dimensi hidup lah gitu ya. Saya jelaskan ini. Bahwa Islam itu harus bisa hadir dalam kehidupan sosial gitu. Jadi pengurus-pengurus DKM yang mencoba berusaha mengajak umat Islam kepada agama yang murni sunnah gitu ya. Itu harus menghiasi diri kita sendiri dan menghiasi orang-orang yang bersama dengan kita itu mampu bermasyarakat dengan baik dengan orang sekitar. Dan kita bisa menampilkan dari dimensi-dimensi kehidupan Islami. Ya, seperti kita mengunjungi orang sakit, membantu orang yang tidak mampu, berwajah ceria, mengucapkan salam ke semua orang yang ada di komunitas muslim itu. Dan dimensi ini adalah dimensi penting ya. Di mana kita harus menjadi orang yang dikatakan orang-orang melaksanakan Islam gitu. Melaksanakan Islam. Kemudian yang kedua, bahwa dakwah itu kita pahamkan dakwah itu untuk semua orang. Dan yang jadi problemnya ini dai-nya kan ya mestinya gitu. Bahwa kalau nanti ngisi di tempat-tempat itu yang nilainya ilmiah gitu. Dan jangan diawali untuk membahas satuan yang berbeda dengan kita gitu. Saya punya pengalaman Pak, ngisi itu di radio umum. Dulu sebelum kami punya Riyadul Jannah, saya dari tahun 1991 itu udah ngisi di radio, namanya Radio Marta di Kota Tasik gitu. Radio Marta itu radio musik, tapi paginya ada kuliah subuh gitu. Jadi dari jam 6, dari jam 5 ya sampai jam 6 itu ceramah gitu. Dan saya waktu itu masih di sekolah, tapi udah ngisi di situ. Nah, ketika saya pulang tahun 2001 itu pemilik radio itu mempersilahkan saya ngisi di situ. Dan yang saya ajarkan adalah kitab tauhid gitu di situ.
bahkan selesai sampai kitab Aqidah Wasithiyah, tapi dengan kemasan untuk umum. Jadi semestinya yang harus dipahamkan ini kan dai-dai ya, ustadz-ustadz yang isi gitu kan. Jadi menjelaskan tentang Islam dengan argumentasi, dengan dalil, dengan pendekatan-pendekatan yang humanis itu. Artinya humanis itu ya berselancar dengan apa yang ada gitu. Itu yang sangat penting dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya tidak diawali untuk membicarakan parsial gitu. Parsial yang dianggap beda gitu. Dan itu bukan awal untuk kita berdakwah. Menata supaya dakwah ini bisa berkembang, Kemudian yang ketiga, kalau ada konflik gitu ya, ini untuk semua sebenarnya. Kalau ada konflik itu tidak ke hukum gitu ya, tidak diawali kalau ada konflik itu dimensinya ke hukum gitu. Tetapi bagaimana kita itu bisa melakukan problem solving di antara semua gitu ya. Karena kalau orang Indonesia itu sebenarnya orang yang paling lembut ya, walaupun ya lembut-lembut juga demo gitu ya. Tapi memang bahwa aslinya orang Indonesia itu yang bisa memaafkan, yang bisa memberikan kepada yang lainnya gitu ya. Beda tapi kita saling menghormati itu. Orang Indonesia punya itu gitu. Nah, oleh sebab itu saya sering memberikan pengarahan ya di tempat-tempat yang pernah terjadi konflik. Ya, jangan selalu dibawa ke hukum. Antum itu datangi siapa sih yang nggak setuju gitu ya. Pinginnya apa, komunikasi dengan cara yang baik. Ya, kalau ada istilah kan kalau di dunia kehidupan ini ya, kalau ada bahasa gini, tapi jangan dijadikan standar ya gitu. Tapi memang kehidupan di Indonesia begitu. Di Indonesia itu tidak ada hukum yang baku, yang ada adalah komunikasi yang baku katanya gitu. Tidak ada hukum yang baku, yang ada adalah bargaining yang baku katanya gitu. Jadi kalau kita melakukan bargaining, kita melakukan itu selalu akan ada jalannya gitu. Dalam kehidupan kita bermasyarakat. Bahkan ya kalau ada kejadian-kejadian kan gitu kalau kita di Indonesia itu. Ya. Yang mesti dihukum seumur hidup juga bisa tidak dihukum itu kalau selama ya yang punya hukumnya bisa ya. Ya, itulah gitu. Itulah, jangan terlalu takut. Mungkin nggak apa-apa lah, Bapak satu lagi. Saya mau ke stasiun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah buat Ustadz Abdul Qatadah, Abu Hanif dan semua bapak-bapak pengurus DKM. Perkenalkan saya Khairul Imam dari DKM Masjid Al Faruq di perumahan Violet Garden di Kranji. Mungkin pertanyaannya hampir sama dengan dari pengurus DKM Baitur Rahman tadi. Cuman kalau di Baitur Rahman kan masjidnya berdampingan. Kebetulan kalau di kami masjidnya hanya satu gitu kan. Dan hampir semua yang Ustadz tadi sampaikan itu udah pernah kita lakukan gitu kan. Udah pernah kita lakukan, mau dialog kah, mau apa gitu ya. Itu udah pernah kita lakukan, justru apa ya istilahnya gangguan lah ya yang dialami itu justru dari teman-teman yang atau saudara lah ya, saudara yang KTP-nya sama-sama Islam gitu ya. Yang sering kali kami dapatkan gitu kan. Walaupun kalau ngomong dari sisi jumlah justru mayoritasnya itu adalah yang memenuhi masjid lah ya, itu ya teman-teman yang udah mulai hijrah gitu ya. Dan saya nggak tahu nih kira-kira ada tips and trik apa lagi yang terbaru yang kami lakukan baru-baru ini adalah semua kajian, semua diskusi atau apapun itu tidak pernah tersiarkan keluar. Jadi kalau kajian tuh hanya pakai speaker dalam saja gitu kan. Dan aspek sosial pun baik dari pengurus DKM, pengurus RT RW gitu ya, itu semuanya insya Allah bagus gitu ya. Cuman tetap masih belum bisa
menjangkau, mau diajak dialog pun menolak. Justru cuman sejauh ini belum pernah ada pembubaran kajian ya. Baru penolakan kajian. Jadi pembubaran belum ada, tapi waktu itu kita ada rencana mendatangkan salah satu ustadz kibar gitu ya, tapi justru sebelum kejadian berlangsung justru ditolak duluan. Itu sih mungkin ya tips and trick apa lagi nih kira-kira yang mungkin bisa kita lakukan gitu kira-kira. Mungkin itu sih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya 18 tahun ya di Bekasi sebenarnya. Jadi saya 18 tahun di Jakarta, Bekasi. Saya sampai 2018 ya. Dari 2019 sudah mengurangi, umur juga fisiknya udah berbeda gitu ya. Dulu setiap pekan ke Jakarta dan saya tahu ngisi di setiap tempat. Cuma mungkin kalau Ustadz Abu Qatadah tidak pernah ada satu tempat yang akan menolak Ustadz Abu Qatadah. Enggak, entah tidak terkenal atau apa gitu. Tapi belum ada masjid yang menolak Ustadz Abu Qatadah, insya Allah. Bahkan di beberapa kejadian, saya pernah menggantikan Ustadz Piranda, ya ditolak, tapi kadung udah ada. Saya yang menggantikan. Ustadz-ustadz yang lain juga pada takut. Kemudian ketika Tengku Zulkarnain itu akan ke Sintang dan acaranya besar, itu ditolak ya sama ketua adat ya, bahkan di demo sampai ke bandara ya. Saya menggantikan ke sana ya, dan saya dikawal oleh pemerintah dan sebagainya, saya ke sana. Sebenarnya begini, setahu saya masjid-masjid yang ada di Jabodetabek gitu, itu ada 3 macam masjid gitu. Dan saya akan memberikan triknya ya untuk 3 masjid. Masjid yang pertama, masjid yang dibangun oleh pemiliknya yang tadi udah pemahamannya lurus itu. Artinya udah milik kita. Berarti ya umumnya masjid ini lebih aman. Makanya saya bilang di berbagai daerah itu. Dan ini motivasi saya, kan saya suka keliling dari Sabang sampai Merauke. Saya bilang begini, jangan pernah antum jadi kontraktor gitu. Dalam arti selalu menggunakan masjid orang lain, gitu kan ya. Bikinlah masjid ya yang antum mampu, suruh bikin masjid. Tapi alhamdulillah di berbagai tempat termotivasi bikin masjid. Yang kedua, ya masjid umum, tapi pengurusnya umumnya udah ya artinya sepaham itu. Maka ya kajian-kajian mungkin lebih kondusif. Tapi yang ketiga, masjid yang di situ belum, artinya di situ heterogen. Nah, saya memberikan tip ya untuk yang kedua dan ketiga, karena saya punya pengalaman ya di berbagai tempat. Saya bilang gini ke teman-teman itu, yang penting kita bisa taklim, yang penting kita bisa kegiatan di sini, itu garis besarnya. Masalah di masjid itu mungkin kemungkinan nanti ada sesuatu yang lain, itu karena memang masjid untuk umum, seperti masjid perumahan dan sebagainya. Jadi jangan kita ingin menguasai, dan itu memang bukan kekuasaan kita gitu. Ya, dan insya Allah ya kan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu gitu. Apa yang kita tidak mampu untuk menyempurnakan 100% jangan ditinggalkan gitu. Dalam arti ya seperti di Telaga Sakinah di itu ya, ada acara orang lain dan itu berhak karena masjidnya adalah masjid perumahan, orang lain mengadakan acara, silahkan di situ. Tapi kita punya waktu untuk taklim, dan dari taklim itu ya orang sekitar juga banyak yang berubah dengan sebab taklim itu. Dan jangan bermimpi untuk menguasai masjid itu gitu. Itu triknya. Dan masya Allah ya teman-teman yang mengikuti nasihat itu ya banyak tetap masjidnya bisa dijadikan tempat taklim. Tetapi kalau tiba-tiba milik orang lain pingin dikuasai dan kita berkata yang lain nggak boleh gitu ya. Nah itu rata-rata biasanya ya dengan pergeseran itu saling menunggu gitu. Menunggu siapa yang akan jatuh gitu kan gitu.
Nah, oleh sebab itu menurut saya sih dengan pengalaman di berbagai daerah, yang penting kita dapat apa? Kesempatan. Saya juga di Tasik gitu. Di Ciamis saya punya jadwal khusus ya, khotib Jumat di Masjid Agung gitu. Saya dikasih jatah di Ciamis khotib Jumat. Kemudian ada kajian setiap bulannya 1 kali hari Ahad pagi gitu. Diberikan apa? Dan saya juga memberikan ya apa yang dibutuhkan di masjid itu, kalau kita mampu berikan itu. Barangkali seperti itu, karena saya harus ke Bandung, ya mungkin cukup setengah. Saya ingin jam 11 udah berangkat dari Halim itu. Mohon maaf, saya apresiasi bapak-bapak yang mungkin rata-rata di atas 50, yang nggak ada yang di di atas usia senja ya. Masya Allah. Ini amal khair Pak, amal kebaikan yang mudah-mudahan kita husnul khotimah gitu ya. Karena amal yang sangat hebat ini ya, mengurus masjid itu amal yang sangat hebat itu ya, sangat hebat. Dan tadi saya katakan pembuka hadis Anas ya, diriwayatkan Imam Hakim, mafatihul khair, pembuka pintu-pintu apa? Kebaikannya. Jadi istilahnya itu kan, saya ingin nasihat 2 kalimat ya terakhir itu. Jadi kalau bisa bilang begini, mengurusi perusahaan itu sampingan, mengurus masjid itu pokok kehidupan kita gitu. Artinya kalau kita datang ke masjid, inilah hakikat jalan hidup saya. Kalau tadi itu sampingan. Tapi yang kedua nih berat nih. Para bapak nih kalau pergi ke kerjaan bilang ini sampingan, dan ketika ke rumah ini tugasku yang utama gitu ya. Bisa enggak nih? Dengan anak, dengan istri ini yang utama. Jangan pernah antum bilang, "Mah, aduh udah capek tadi. Anak minta ngantar, udah capek dari tadi. Bapak kan cari nafkah." Jangan pernah terucap kepada istri dan anak kalimat itu ya. Karena itu adalah kalimat awal dari gagalnya mendidik anak. Catat ya dari Ustaz Abu Qatadah. Jadi awal dari kegagalan mendidik anak adalah ketika orang tua mengatakan, aku udah capek cari nafkah. Padahal itu adalah kewajiban sampingan. Kewajiban pokok adalah kita di rumah ya, membersamai istri, membersamai anak, mengarahkan anak ya, mendidik anak, mendidik istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tapi jangankan kita, ustadz juga suka sulit itu teh gitu. Menganggap udah capek gitu, sekarang udah baru aja ngisi, ini ada masalah di rumah. Padahal mestinya dia bilang tadi mah sampingan, ini yang paling apa? Paling pokok. Demikian, mohon maaf ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bersama ya menuju jalan ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.